tanggal 18 September, hari ke-262. Bacaan Nahum pasal 1 sampai pasal 3. Banjir penghakiman atas Niniwe. Garis besar. Meskipun kebangunan rohani terjadi di zaman Yunus lebih dari 1 abad sebelumnya, pertobatan itu berumur pendek. Akhirnya kesabaran Tuhan habis dan Dia mengirim nabi lain, Nahum, yang namanya berarti beban, untuk menyampaikan dekrit yang tidak menyenangkan. Akhir Niniwe akan datang dalam banjir yang luar biasa. Nahum pasal 1 ayat 8. Renungan harian. Kitab Nahum memberikan evaluasi Allah tentang pandangan yang dipegang luas bahwa kekuasaan membuat kebenaran. Jika pernah ada bangsa yang layak mendapat gelar bangsa yang memiliki kemungkinan besar untuk bertahan hidup, Asyur adalah bangsa tersebut. Bangsa Asyur memiliki pasukan yang besar dan kota-kota berbenteng yang membuatnya kuat dari sudut pandang manusia. Tetapi karena orang Asyur menyombongkan diri atas kekuatan mereka dan tidak mengakui kesombongan dan kebrutalan mereka, maka dari sudut pandang Allah, kejatuhan bangsa ini tidak dapat dihindari. Jika kekaisaran Asyur yang agung tidak dapat menggoyahkan tinjunya di hadapan Tuhan dan melepaskan diri dari Allah, apa artinya itu tentang peluang Anda melakukan hal yang sama hari ini? Pemberontakan di mata Tuhan sama kejinya dengan sihir, dan keras kepala tidak dapat ditoleransi karena sama dengan penyembahan berhala. 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Tetapi orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan menemukan Dia sebagai perlindungan yang setia dan mengampuni. Nahum pasal 1 ayat 7. Apa yang Anda andalkan? Kekuatan Anda atau Allah yang Maha Kuasa? Yang pertama akan sering gagal, tetapi yang terakhir tetap setia selamanya. Mempercayai Allah bukanlah berarti beriman tanpa bukti, tetapi berarti berkomitmen tanpa syarat. Pendalaman. Berita bagus ganda. Nahum pasal 1 ayat 15. Janji kabar baik dalam Nahum pasal 1 ayat 15 memiliki 2 pemenuhan. 1. Saat Yehuda mendengar tentang kekalahan Asyur serta kehancuran Niniwe. Dan yang kedua, saat Mesias datang kembali dan secara permanen mengalahkan kejahatan. Nahum dan Niniwe. Nahum pasal 3 ayat 14. Nubuatan Nahum sangat rinci dan dipenuhi dengan sangat tepat. Sebagai contoh, Nahum pasal 3 ayat 14 menunjukkan pengepungan yang panjang. Menurut sejarawan Diodorus, Niniwe kemudian dikepung selama 2 tahun. Nahum pasal 1 ayat 10 dan pasal 3 ayat 11 mengatakan bahwa orang Niniwe akan dihancurkan ketika mereka mabuk. Diodorus menulis bahwa Raja Asyur membagikan anggur kepada para prajuritnya dan tentara sedang berpesta ketika diserang. Nahum pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 6 bernubuat bahwa banjir akan menghancurkan kota. Bukti arkeologis menunjukkan banjir dahsyat pada tahun 612 sebelum Masehi. Nahum pasal 1 ayat 10, pasal 2 ayat 13, pasal 3 ayat 13 dan 15 memprediksi kehancuran dengan api. Lempeng istana alabaster hampir berubah menjadi kapur, yang menunjukkan adanya panas yang hebat dari api di kota tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Nahum. Nahum pasal 1.
Judul: Ucapan Ilahi tentang Niniwe, Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan penendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan: sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan: tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Nahum pasal 2. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Musuh merusakkan Niniwe. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh. Pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara merpati, sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang. Tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat,
Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Nahum pasal 3. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan Sunda, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir. Ia memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air. Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu, lebih dari bintang-bintang di langit. Seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus.